Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah qiyamut tarawih Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah. Ketika Allah menyebutkan ayyam ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, hari-hari untuk berpuasa di bulan Ramadan telah ditetapkan dan telah ditentukan jumlahnya. Kalau tidak 29 hari, maka dia akan jatuh kepada 30 hari. Maka barang siapa di bulan Ramadan tidak mampu untuk berpuasa disebabkan karena sakitnya dia atau karena safarnya dia, maka keharusan orang ini setelah selesai Ramadan dia wajib untuk mengganti puasa dengan cara berpuasa lagi atau dengan istilah qadha. Dan barang siapa yang tidak mampu berpuasa, kata Allah, maka cukup bagi orang tersebut untuk membayar fidyah. Dan siapapun yang melebihkan fidyah tersebut, maka itu kebaikan bagi dia. Namun kata Allah, biar bagaimanapun berpuasa itu lebih baik kalau kalian mengetahuinya. Ayat ini, kata para ulama, bicara tentang hukum-hukum qadha dan fidyah. Sebelum kita masuk pada ayat ini, para ulama menyebutkan yang pertama, siapapun yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada sebab, dia tinggalkan hari-hari Ramadan, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada sebab, kemudian dia meyakini bahwasanya Ramadan bukan sesuatu yang wajib, puasa Ramadan bukan sesuatu yang wajib, dan dia tinggalkan Ramadan, orang ini ulama bersepakat dia kafir, keluar dari Islam. Ketika dia meninggal dunia, dia tidak dimandikan, dia tidak disolatkan, dia tidak dikuburkan di areal kaum muslimin, hartanya tidak diwarisi, dan dia tidak berhak untuk mewarisi. Kalau ada orang yang meninggalkan Ramadan kemudian berkeyakinan Ramadan tidak wajib, kalau ada orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada sebab, tapi dia masih punya keyakinan Ramadan itu hukumnya wajib, tapi dia tinggalkan hari-hari Ramadan dan dia tidak berpuasa. Ketika ditanya apakah Ramadan hukumnya wajib, dia katakan wajib. Kenapa tidak berpuasa? Kemudian dia sebutkan alasan-alasan yang tidak masuk pada hukum syar'i. Dia tinggalkan Ramadan. Dia sehat, dia bukan musafir, dia muslim, dia berakal dan dia balik. Dia tinggalkan Ramadan dan dia tidak berpuasa, tapi dia punya keyakinan Ramadan itu wajib. Maka orang ini diancam dihempaskan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang digantung oleh Allah, yang kepalanya di bawah, kemudian mulutnya robek dan mengucur darah yang sangat deras. Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapa orang-orang itu? Kata Jibril, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang ketika di bulan Ramadan dia tidak berpuasa. Orang ini diancam dihempaskan dalam neraka Allah. Kalau ada orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan disebabkan karena sakitnya dia, karena musafirnya dia, maka kelaziman hukum bagi orang ini adalah setelah Ramadan, setelah berhari raya, setelah 1 Syawal, dia sangat diperintahkan untuk segera menyelesaikan hutangnya. Jangan sampai dia mendahulukan Syawal baru dia menyelesaikan hutang. Bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena ketidakmampuan dia sudah sangat tua, sangat-sangat lemah,
maka kelaziman hukum bagi orang ini cukup untuk dibayarkan fidyah. Sebagaimana pernyataan Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa maka cukup untuk membayar fidyah. Siapa orang-orang yang dituntut untuk qadha berpuasa dengan cara mengganti dengan berpuasa lagi? Pertama, orang yang sakit, yang kalau dia teruskan puasanya akan menjadikan kemudaratan bagi dia. Yang kedua, seorang musafir. Yang ketiga, perempuan haid. Yang keempat, perempuan yang mengeluarkan darah nifas ketika dia melahirkan. Kelompok ini ketika tidak berpuasa maka mereka wajib untuk mengganti dengan cara berpuasa lagi. Sementara orang-orang yang cukup untuk membayar fidyah, kelompok yang pertama adalah orang tua yang dia tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka kelazimannya cukup untuk membayar fidyah. Kemudian perempuan hamil dan perempuan yang menyusui. Sebagaimana penuturan Abdullah ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang tidak mampu berpuasa cukup untuk membayar fidyah. Kata Abdullah ibnu Abbas, haulai zawatil ahmali wal murdih. Yang dimaksud ayat ini diantaranya adalah perempuan hamil dan perempuan menyusui. Mohon maaf, belum bicara atas nama Tarjih Muhammadiyah. Keputusan Tarjih Muhammadiyah, perempuan hamil, perempuan menyusui ketika mereka tidak berpuasa yang khawatir akan janin dan bayi mereka, maka cukup untuk membayar fidyah. Sebagaimana pernyataan Abdullah ibnu Abbas, sebagaimana pernyataan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Maka siapapun dari seorang perempuan hamil dan dia menyusui juga cukup untuk membayar fidyah dan tidak perlu qadha dan fidyah. Karena tidak ada kaidah yang menyebutkan satu kewajiban dibayar dengan dua kewajiban. Bagaimana ukuran fidyah? Ukuran fidyah adalah ukuran seperti apa dia makan di hari itu. Dia siapkan misalnya nasi box yang di dalamnya ada lauk, ada nasi, kemudian ada air ya misalnya. 30 hari dia tidak berpuasa, maka 30 nasi box yang dia berikan kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin. Ingat, fidyah tidak boleh dialamatkan ke masjid. Fidyah hanya dialamatkan kepada orang-orang miskin. Sebagaimana pernyataan Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Diberikan kepada orang-orang miskin. Ketika dia memberikan fidyah dan dia lebihkan fidyahnya, maka kata Allah, fahuwa khairul lah, itu lebih baik bagi dia. Namun biar bagaimanapun, wa antasumu khairul lakum, berpuasa itu lebih baik kalau memungkinkan. Seorang musafir ketika dia berpergian, dia boleh untuk mengambil rukhsah, tapi berpuasa itu lebih baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.